Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anggreni Atme Lubis SHM. Saya hari ini akan membawakan materi bagi peserta PKPA dengan tema ilmu perundang-undangan. Harapan saya dengan materi ini peserta memahami betul bagaimana fungsi-fungsi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berdasarkan hierarki perundang-undangan sehingga dapat menerapkan hukum sesuai dengan kriterianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Materi kita saat ini ilmu perundang-undangan. Kenapa dibutuhkan ilmu perundang-undangan bagi calon pengacara atau advokat agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan pasal maupun ketentuan undang-undang yang digunakan. Jadi ada fungsi-fungsinya itu berbeda. Kalau dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar itu pasal 20. Di pasal 20 lembaga legislatif adalah DPR, Presiden bersama-sama dengan wakil. Itu kenapa muncul begitu ya? Yang baru ditetapkan RUU KUHP dengan persetujuan bersama DPR bersama-sama dengan Presiden. Kemudian ininya koslet apa? Kemudian undang-undang ini nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jungto, ini perubahan pertama ya, perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, itu Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Kemudian ada lagi perubahan terbaru, itu Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 yang mulai berlaku di bulan Juli. Kalau pejabat yang tidak berwenang tetapi mengeluarkan aturan itu tidak sesuai prosedur, maka batal dengan sendirinya oleh hukum. Yang pertama ini dia ajas pembentukan. Ini ajas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh mengajukan sesama dinas tidak boleh mengajukan gugatan peradilan tata usaha negara. Sebab keputusan badan atau pejabat tata usaha negara itu bersifat tertulis, konkret, individual, dan final yang mengakibatkan akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum perdata. Jadi jangan nanti ketika siapa namanya? Ujung. Jangan nanti ketika Ujung sudah jadi kepala dinas Bapeda, atau kepala dinas pendapatan daerah, punya aset daerah, tetapi dikuasai oleh orang lain, tapi aktifannya, sertifikatnya itu milik orang lain. Anda dari dinas menggugat BPN. Itu tidak benar karena Anda bukan perseorangan ataupun badan hukum perdata, tapi Anda adalah badan hukum publik. Jadi nomor 12 tahun 2011 di pasal 7 ayat 1 Undang-undang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang pertama Undang-Undang Dasar. Apa dasarnya? Perhatikan konsideran dan dasar hukum undang-undang yang diterapkan kepada klien kita untuk kita bela Dan kita juga harus membela berdasarkan ketentuan undang-undang. Tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, harus tepat sasaran dengan tujuan semula dan tidak melampaui batas kewenangan, beritikat baik.
Ini banyak yang mengambil diskresi masuk penjara ya kan, termasuk mantan gubernur kita Pak Samsul Arifin mengambil diskresi penanganan banjir di Langkat, tetapi tidak Dul Materheid masuk penjara. Kalau Dul Materheidnya melampaui batas kewenangan pula lagi ya kan, menimbulkan kerugian negara, masuk indikasi tindak pidana korupsi. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang pertama, kenapa undang-undang strip perpu selalu seperti itu? Kenapa undang-undang strip perpu? Coba si peserta yang paling di belakang. Bagaimana kenapa undang-undang strip perpu? Iya. Sedangkan perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, selalu disejajarkan. Tadi kan saya menangkap juga dari beberapa argumentasi yang Ibu sampaikan kan. Argumentasinya itu saya tangkap tadi juga ya kan, bahwa apabila terjadi dalam hal genting konstitusi ataupun juga dengan hierarkinya, maka akan digantikan oleh perpu. Makanya dia sejajar, karena memang ketika undang-undang ini tidak dapat diimplementasikan, maka opsinya itu perpu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena secara hierarki memang mereka kedudukan sama, Bu. Itu mungkin. Karena pada dasarnya setiap perpu yang diterbitkan harus disidangkan pada sidang DPR selanjutnya untuk dibahas apakah DPR menerima atau menolak perpu tersebut. Jika DPR menerima, otomatis ditetapkan menjadi undang-undang. Jika DPR menolak, maka dia batal demi hukum, dinyatakan tidak berlaku, dan tidak boleh diajukan lagi menjadi rancangan undang-undang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Jamaendra, asal Aceh, tepatnya di Langsa. Saya alumni kampus Universitas Samudra. Baik, yang saya tanyakan adalah dalam keadaan apa Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan berapa lama perpu itu berlaku? Setelah itu baru diajukan kepada DPR apakah peraturan itu bisa menjadi undang-undang atau tidak. Mungkin itu yang saya tanyakan. Kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra ya, kapan pemerintah boleh mengeluarkan perpu berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kegentingan keihwalan tertentu. Contohnya kasus yang konkret itu bom Bali. Di tahun 2004 kita tidak memiliki undang-undang, di tahun 2000 ya, di tahun 2000 bom Bali, maaf ya, di tahun 2000 kita tidak memiliki undang-undang tentang terorisme, tetapi terjadi tindak pidana terorisme. Yang ada pada saat itu hanya undang-undang dalam keadaan darurat, undang-undang nomor tahun 59 ya, nomor 1 tahun 59 kalau saya nggak salah. Ketika itu tidak ada undang-undang teroris, kan tidak mungkin tidak diproses. Sementara itu hal keihwalan kegentingan supaya tidak terjadi kekosongan hukum, maka pemerintah membentuk yang namanya Perpu tentang terorisme. Sampai kapankah diajukan? Itu langsung diajukan, dijadwal pada sidang DPR selanjutnya. Kalau ada sidangnya di satu bulan setelah Perpu, itu boleh saja. Sidangnya ternyata jadwalnya di 2 bulan kemudian ada jadwal sidang di situ. Tidak ada patokan harus 6 bulan, tidak. Lebih cepat lebih baik. Karena itu harus dibahas ya.
dibahas bersama untuk memperoleh persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR. Jadi kalau sudah diperoleh, maka ditetapkan menjadi undang-undang. Kalaupun Presiden tidak menandatangani, tapi di sidang paripurna sudah disetujui bersama-sama dalam waktu 30 hari, otomatis undang-undang itu dinyatakan sah berlaku. Jadi kalau kayak sekarang, Pak Presiden tidak tanda tangan, tapi sudah setuju di sidang paripurna menetapkan KUH pidana. Dalam waktu 30 hari itu sudah sah berlaku. Baik Bu, izin Bu. Ini kan Bu, saya ini hanya sedikit berdiskusi saja Bu ya, terkait dengan yang hari ini saya lihat Bu, beberapa perda-perda bertebaran di Kota Medan Bu. Ya. Seperti itu perda, baik itu perda berkaitan dengan lingkungan, seperti itu kan penata kebersihan juga dan pembuangan sampah dan lain sebagainya. Nah di situ Bu kan saya lihat ada muatan, ada unsur, saya lihat itu Bu apa namanya itu, bersifat kurungan tapi pidana itu. Nah, itu saya baca itu pernah di daerah dipancing Bu. Kalau tak salah itu di daerah Medan Tembung. Ada di situ dipampangkan begitu Bu, mendapatkan kurungan atau pidana. Tetapi tadi kan sesuai dengan tadi yang materi yang Ibu sampaikan kan, perda itu kan tidak ada dilarang berisi muatan hal-hal yang begitu. Nah, kemudian itu kan Bu, ini yang pertama. Yang kedua itu Bu, terkait dengan beberapa problematika pembentukan perundang-undangan di negara kita ini. Yang saya lihat kan Bu, yang paling kecewanya itu dan paling kelirunya itu kan Bu, terkait dengan cipta kerja, ataupun juga orang menyebutnya itu undang-undang cilaka ya. Kalau saya mengatakan itu celaka bagi masyarakat seluruh Indonesia ketika itu disahkan ya kan. Nah, di situ kan Bu, beberapa kita temui ataupun kita jumpai kan beberapa cacat prosedural. Nah, ada beberapa SOP-nya itu kan tidak tersampaikan, sepertinya kan tidak ada beberapa kalangan masyarakat, kalangan beberapa lembaga instansi dan juga beberapa NGO lah yang terkait dengan lembaga-lembaga pembentukan undang-undang tersebut. Bahkan lebih diprioritaskan itu para pengusaha-pengusaha. Nah, itu bagaimana sejauh ini? Memang kan Bu sudah diputuskan MK, diperbaiki 2 tahun katanya. Nah, jadi kan Bu, dari tujuan hukum itu sendiri Bu tidak dapat ditemukan saya lihat. Nah, karena kan tujuan dari hukum itu ada 3 kalau Sofian tidak salah. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Nah, dari 3 konsep ini saya lihat jauh dari substansi putusan tersebut. Nah, mungkin bisa menjadi bahan kajian ataupun juga diskusi kita pada waktu hari ini. Itu aja mungkin yang saya tanyakan, saya kembalikan. Ada sanksi, boleh nggak sanksinya tidak? Kalau sanksi harus tetap merujuk kepada undang-undang ya. Sanksi harus tetap merujuk. Kalau kurungan Bu, kurungan itu kan sanksinya kurungan bisa digantikan oleh denda. Biasanya lebih banyak perda itu menggunakan denda, kurungan atau denda. Sanksi administrasi. Iya, lebih kepada sanksi administratif. Kalau bikin sanksi pidana, boleh nggak? Tetap harus merujuk. Jadi, kalau terbukti melanggar ketentuan perda tersebut, maka akan memperoleh sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Tentu kepada kalau perusakan lingkungan kepada sanksi pidana lingkungan di Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan. Masuknya ke situ. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan masuknya ke situ. Jadi begitu ya, mungkin nanti dibikinnya di situ atau dendanya dibuat kecil kali, jadi nggak kelihatan. Karena sudah pusing melihat sampah bertebaran, tapi tidak pusing melihat galian yang tidak sinkron, ya kan? Bahan galian yang tidak sinkron itu memang begitulah dulu polemiknya kan. Kemudian pertanyaannya mengenai Ciptaker. Kalau saya baca-baca Ciptaker itu tidak seluruhnya jelek. Memang ada manfaatnya Bu. Tidak seluruhnya jelek. Yang saya khawatirkan itu cuma satu, bagaimana implementasinya. Contohnya terhadap ketenaga kerjaan. Tenaga kerja itu kan kalau di PHK
yang tadinya berapa bulan dipangkas jadi sekian bulan. Dananya diberikan kepada lembaga yang akan memberikan penguatan kompetensi, berarti penguatan keterampilan bagi tenaga kerja untuk memperoleh nanti pekerjaan yang lebih baik dengan keterampilan dia. Ada pusat latihan. Yang saya khawatirkan, pusat latihan ini tidak benar-benar melaksanakan tugasnya. Hak tenaga kerja hilang, keterampilan pekerja nggak ada. Omnibus Law itu kan harusnya include semua di dalamnya. Tapi nyatanya kita masih baca undang-undang yang lain, baca lagi Ciptaker. Jadi kalau tanya Sopyan, itu 2 tahun ya waktunya. Kalau dalam 2 tahun ini tidak dilakukan perubahan, maka dia menjadi inkonstitusional. Anda merasa tidak adil di tingkat peradilan pertama, lakukan di tingkat pengadilan tinggi, lakukan pembuktian, kan seperti itu ya. Tapi kalau ditanya regulasinya, harusnya regulasi itu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bukan memberikan kesulitan dan ketidakpastian hukum. Bertanya tentang keadilan dalam pembuatan undang-undang, Bu. Sedangkan yang kita lihat kemarin banyak fraksi-fraksi yang interupsi, namun itu dimatikan oleh Ibu Puan sendiri, dan juga pembuatan undang-undang itu di malam hari, Bu. Maksudnya di mana letak keadilan dalam undang-undang ini, Bu, ketika dibuat itu, Bu? Letak keadilan itu kalau membuat suatu undang-undang punya yang namanya konsideran. Konsideran itu sangat penting. Itu harus memiliki nilai filosofis. Apa yang melatar belakangi dibentuknya suatu undang-undang atau produk hukum. Itu harus jelas, harus memiliki nilai filosofis, yuridis, sosiologis. Nilai filosofis ini apa? Nilai keadilan. Kalau tidak ada nilai keadilan, buat apa dibuat? Yuridis ini apa? Nilai kepastian. Sosiologisnya nilai kemanfaatan. Makanya undang-undang yang membaik itu dikonsiderannya harus memiliki 3 unsur. Unsur filosofis, sosiologis, yuridis. Tapi kenyataannya di lapangan, di daerah sendiri pun banyak yang menyusun perda dulu baru nasmik. Jadi enggak kedapatan, enggak kelihatan. Kan ada di bab 2-nya nasmik itu, landasan teoris dan praktik empiris. Bagaimana praktik selama ini? Apa kemanfaatan selama ini? Kalau diatur begini, apa dampaknya bagi masyarakat? Baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Ini kan enggak, susun dulu baru menyesuaikan. Pasti nilai keadilannya samar. Pemerintah menguntungkan semua aspek buat masyarakat, dan apakah ada sanksi atau tindakan buat pemerintah? Terus di bawahnya, dan apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukan? Oh, tadi sudah ada ya, upaya hukum yang dilakukan kalau menurut kita peraturan perundang-undangan atau kebijakan itu tidak tepat. Undang-undang lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ya kan? Di bawah undang-undang itu berarti peraturan pemerintah, presiden, peraturan kepala daerah, menteri dan seterusnya itu boleh uji material ke Mahkamah Agung. Jadi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akan diuji oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung berwenang menguji material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Itu kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji material undang-undang terhadap undang-undang dasar. Seharusnya menguntungkan. Tujuan kebijakan itu kan untuk menguntungkan.
Negara ini dibentuk untuk penyelenggaraan pencapaian good government. Capaian good government itu di mana kelihatan? Layanan publik yang prima. Harus ada masyarakat madani, artinya taat hukum, good government, pemerintah yang baik, dan good corporate, ya kan, dunia usaha yang baik, bukan mangkir pajak. Menjadi advokat, jadi advokat yang benar-benar sesungguhnya advokat, ya. Jangan namanya saja yang advokat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.